Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Imam Syah. Pada video kali ini saya mau membahas tentang aplikasi ajaib. Apakah aplikasi ini masih worth it apabila digunakan untuk investasi atau trading di tahun 2023? Apakah aplikasi ini masih layak, masih nyaman kita gunakan di tahun 2023 atau di tahun-tahun selanjutnya? Baik teman-teman, tonton videonya sampai selesai ya. Baik, di sini sudah muncul halaman awal atau halaman beranda dari aplikasi ajaib sekuritas atau aplikasi ajaib investasi di handphone. Di sini adalah menggunakan handphone Android yang biasa, tidak terlalu murah juga tidak terlalu mahal HP-nya. Jadi ini HP-HP yang ya bisa dikatakan HP jadul meskipun tidak terlalu jadul juga. Jadi di sini untuk review saham ajaib saya mulai awal yaitu dari aplikasinya, yaitu apakah aplikasi ini berat di HP atau tidak. Jadi di sini saya bisa katakan aplikasi ajaib ini cukup ringan apabila digunakan di HP Android, yaitu aplikasinya jika kita mendownload dari awal itu 51 MB, lalu kita install, dan sesudah diinstal itu ada sekitar 130-an MB memakan memori di handphone kita. Jadi tergolong masih standar ringan ya aplikasi ajaib di HP kita, tidak terlalu memakan memori. Jadi itu. Lalu apakah ada keunggulan lain selain memori dan sebagainya? Tentu ada, tapi di sini juga aplikasi ajaib memiliki beberapa kekurangan nanti yang akan saya uraikan. Baik, di sini akan saya jelaskan dulu keunggulan dan kekurangan, nanti selanjutnya akan saya bahas terkait dengan fitur-fitur yang menarik di aplikasi ajaib. Nah, untuk keunggulan, yaitu di sini ada beberapa keunggulan, diantaranya itu aplikasinya ringan, tadi sudah saya bahas. Lalu di sini ada mode gelap. Di sini bisa kita lihat mode gelap. Di sini kita klik mode gelap. Ini tentu sangat ringan digunakan. Untuk mode gelap tidak terlalu cerah karena saya menyukai mode gelap untuk digunakan. Lalu selanjutnya tampilannya ini adalah tergolong tampilan yang sederhana dan mudah dipahami, khususnya untuk pemula yang belajar investasi atau trading saham ataupun reksadana. Itu nomor 2, keunggulan nomor 2. Lalu keunggulan nomor 3 di sini di aplikasi ajaib yaitu bisa untuk saham dan juga reksadana. Jadi kita bisa beli saham, kita juga beli reksadana. Beberapa bulan kemarin di ajaib juga bisa beli kripto, tetapi untuk kripto sudah ada aplikasi khusus ya, no problem lah. Selanjutnya yang keempat keunggulannya yaitu untuk mendaftar. Di sini sudah bisa mendaftar full online dan cepat jadi. Jadi teman-teman tidak usah khawatir terkait dengan berkas dan lain sebagainya, karena pendaftarannya cukup mudah, full online, cukup di rumah atau di mana saja bisa mendaftar aplikasi ajaib. Nah, untuk detail mendaftar, menginstal, transaksi beli pertama kali untuk pemula, saya sudah pernah jelaskan lebih lanjut video-videonya, yaitu di playlist tentang belajar atau tutorial saham di aplikasi ajaib. Bisa di pojok atas atau di deskripsi ataupun di playlist di akhir video nanti bisa dilihat.
Saya lanjutkan keunggulan yang selanjutnya, yaitu kita bisa mendapatkan saham gratis dengan menggunakan kode referral. Ini keunggulannya, selain kita mengajak, kita dapat, yang diajak juga dapat saham gratis. Yaitu bisa kita lihat di sini, hadiah saham ini 50 juta, kita klik di sini. Nah, ini ada beberapa keterangan. Nah, ini ada kode referralnya yang bisa dibagikan ke teman atau bisa digunakan. Jadi yang mengajak dapat, yang diajak juga dapat saham gratis. Keunggulan selanjutnya yaitu adalah fiturnya banyak diperbarui dan banyak fitur yang menarik di aplikasi Ajaib. Dari awal saya dulu menginstal aplikasi ini, mungkin sekitar 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, awal-awal Ajaib ini muncul, yaitu masih sangat sederhana dan fiturnya terbatas, tapi sekarang banyak fitur yang menarik dan nanti akan saya bahas selanjutnya. Keunggulan selanjutnya yaitu adalah tadi, setelah kita mendaftar secara online, kita bisa mulai top up untuk investasi atau trading saham ataupun membeli reksadana, yaitu dengan top up dengan modal yang minim atau dengan modal yang rendah. Jadi bagi kita pemula yang mau belajar, ya ada dana kecil lah, kita sudah bisa beli saham atau beli reksadana di Ajaib Sekuritas, karena tidak ada minimal deposit berapa ratus ribu atau berapa juta, tidak ada. Jadi kita terserah mau 100.000 atau 200.000, terserah modal kita yang ada. Itu untuk keunggulan dari Ajaib. Selanjutnya untuk kekurangan dari Ajaib, ini dari pengalaman saya pribadi. Mungkin kalau teman-teman ada pengalaman lain, silahkan disampaikan di kolom komentar. Menurut saya, kekurangan dari aplikasi Ajaib ini masih sering terjadi down aplikasi atau error. Kadang di awal perdagangan bursa sekitar jam 9 itu ada kendala error, sering tidak bisa dibuka atau keluar-keluar sendiri. Mungkin itu adalah kendala dari pengalaman saya pribadi, mungkin teman-teman juga mengalami, atau teman-teman ada kendala lain, silahkan disampaikan. Untuk kekurangan lain, saya kira overall tidak ada yang kekurangan menonjol. Memang itu tadi, aplikasinya sering down atau sering error. Itu untuk kekurangan dari aplikasi Ajaib. Baik teman-teman, akan saya lanjutkan. Mungkin ini akan menjadi video yang panjang karena saya akan membahas terkait aplikasi Ajaib dan fitur-fitur di dalamnya secara keseluruhan. Baik, di sini kita bahas mulai dari tampilan beranda. Di sini ada total portofolio, yaitu terkait dengan dana yang kita investasikan di aplikasi Ajaib. Lalu ada returnnya berapa persen. Lalu di sini ada buying power, ada reguler, day trading dan semacamnya. Di sini tentu kalau kita menggunakan yaitu reguler, kebanyakan kita menggunakan akun reguler, di sini akan tampil di informasi yang reguler. Lalu di sini ada kolom pencarian, kolom cari aset yang kita inginkan. Kita bahas nanti dulu, kita bahas yang awal di halaman awal. Di sini ada watchlist dari saham atau reksadana yang kita pilih. Di sini contohnya ada beberapa saham dari watchlist saya, mungkin ini belum saya update lagi. Di sini ada beberapa menu di Jelajah Ajaib. Ini adalah menu-menu pilihan di aplikasi Ajaib. Lalu di sini ada jelajahi kategori saham, yaitu dari top gainer, top loser dan semacamnya. Contoh di sini untuk top gainer yaitu adalah saham-saham yang naiknya paling tinggi. Di sini top gainer. Lalu ini tadi top gainer secara kenaikan nilainya, dan ini top gainer secara persentasenya, naiknya berapa persen.
yang top gainer dalam kurung by persen. Top loser juga ada dan bisa dicari yang lainnya. Lalu di sini ada kolom belajar, kolom analisis saham, dan kolom indeks. Di sini untuk yang kita mau belajar lebih terkait dengan saham dan juga reksadana, kita bisa belajar di sini. Kita skip dulu. Lalu di sini di bawahnya yaitu ada berita dan semacamnya. Ini untuk tampilan awal atau tampilan beranda dari aplikasi Ajaib. Baik, selanjutnya di sini ada menu market. Ini sama dengan tadi di kolom cari aset. Ini bisa kita cari saham yang kita inginkan, atau di sini bisa kita cari berdasarkan kategorinya apa. Lalu ada kolom pencarian populer dan lain-lain, baik saham dan juga reksadana. Lalu di sini untuk saham, apabila di menu market, tampilan awalnya di paling atas adalah IHSG atau indeks harga saham gabungan, yaitu adalah indeks harga saham gabungan di pasar modal Indonesia. Ini adalah pergerakan IHSG. Lalu di sini ada kalender saham. Ini adalah menu atau fitur yang juga menarik di Ajaib, bisa kita klik contohnya. Nah, di sini ada beberapa informasi terkait kalender baik RUPS, dividen dan sebagainya. Tentu yang paling menarik di menu kalender ini adalah terkait dengan IPO dan juga dividen. Contoh di sini kita klik yang dividen. Nah, ini akan muncul informasi yang biru ini, ada pembagian dividen suatu saham. Ini terkait kalender. Lalu kita bahas di analisis saham terkini. Nah, ini ada analisis dari para analis di Ajaib. Ini juga fitur yang saya kira menarik, menurut saya menarik, yaitu adalah strategi saham populer. Di sini kita bisa mencari saham-saham atau melakukan screening. Contoh yang paling menarik yaitu adalah di sini penghasil dividen tinggi dan juga value investor. Contoh di sini untuk penghasil dividen tinggi, ini ada beberapa saham yang memiliki dividen yield yang tinggi ataupun nilai nominal dividen, numerik dividen yang tinggi, ataupun dividen payout ratio-nya yang tinggi. Lalu di sini ada value investor. Kita lihat di sini ada saham-saham yang termasuk dalam value investing, masuk dalam kategori investing. Kita sebagai value investor itu sangat tertarik apabila ada saham-saham yang masuk kategori value investing. Di sini ada market cap-nya berapa. Tentu yang paling menjadi patokan adalah PE atau price to earning atau PER dan juga PBV. Di sini PER dan PBV-nya rendah-rendah ya. Nah, itu. Lalu selanjutnya di sini ada berdasarkan kategori, ada kategori top gainer seperti tadi, top gainer, ini top gainer by persen dan sebagainya, atau loser juga. Di sini kita bisa mencari indeks saham, LQ45, JII dan sebagainya, lalu sektor saham. Nah, ini kita bisa klik sektor saham. Kita bisa melihat sektor-sektor terkait yang ada, apakah sedang naik atau sedang turun. Nah, di sini sebagian besar sektor untuk hari ini yaitu adalah naik, kecuali di sini ada sektor teknologi yang mengalami penurunan minus 0,74%. Nah, di sini untuk running trade, di sini sangat banyak running trade. Nah, yang menarik di Ajaib juga di sini running trade bisa kita pilih dengan saham-saham yang kita inginkan. Contoh yaitu watchlist. Jadi nanti di running trade hanya muncul running trade saham-saham yang masuk dalam watchlist kita. Nah, ini adalah menu yang sangat menarik.
Selanjutnya di sini juga ada data terkait ETF. Ini di market kita juga bisa lihat reksadana, aset kripto, dan juga pasar global. Kita lanjut saja langsung ke menu portofolio. Di sini yaitu ada informasi terkait portofolio, lalu informasi order, dan juga informasi terkait riwayat order, baik transaksi jual ataupun transaksi beli. Kita lanjut yaitu di menu chat. Nah, di sini ada beberapa grup yang bisa kita lihat, kita masuk ke dalamnya untuk diskusi terkait dengan saham-saham atau aset-aset tertentu. Lalu insight ini adalah terkait dengan berita-berita. Kalau kita mau melihat sentimennya sedang seperti apa, baik dari sisi saham tertentu ataupun secara makroekonomi. Lalu di sini bisa kita lihat menu tadi. Untuk menu ada beberapa informasi. Yang paling menarik tadi ada belajar investasi dan kamus investasi. Di sini untuk kita yang masih awam banget, jadi kita bisa melihat definisi-definisi dari apa itu yang ada, kata-kata yang ada di dunia investasi. Contoh blue chip, di sini saham blue chip mengacu pada saham dalam sebuah perusahaan dengan reputasi nasional untuk kualitas, keandalan, dan kemampuan untuk beroperasi secara menguntungkan di saat baik maupun buruk. Bisa dikatakan sebagai pilihan baik bagi investor, baik pemula maupun ahli. Lalu ada obligasi, broker pialang, dan sebagainya. Nah, di sini ada informasi yang terlewat sedikit tadi untuk di market, yaitu ada menu screener. Nah, ini menu screener dan menu alarm. Untuk menu alarm yaitu kita bisa memasang alarm. Contoh di sini saya memasang alarm yaitu contoh ya, ini contoh kasus saya mau menjual TKIM apabila naik ke harga 8.278. Jadi nanti ketika saham TKIM mencapai harga sekian, nanti ada alarm yang akan memberitahu saya. Lalu contoh kedua di sini ada saham Telkom. Saya mau contoh kasus saya mau membeli saham Telkom tetapi di harga saat ini masih harganya tinggi. Jadi saya menunggu harga Telkom nanti turun ke harga 3.582 dan nanti ada alarm untuk saya bisa melakukan transaksi beli. Itu contoh. Lalu di sini ada screener. Di sini bisa kita lihat untuk screenernya sangat lengkap, ada deskriptif, secara finansial nanti kita pilih kategorinya dari pair, PBV berapa, teknikal juga. Contoh di sini saya tadi sudah membuat screener sederhana yaitu simple value investor, yaitu pair di bawah 10 kali dan PBV di bawah 1 kali. Nah, ini muncul saham-sahamnya, ada 9 saham yang masuk kategori tersebut. Jadi itu menu-menu fitur-fitur terkait di aplikasi Ajaib Sekuritas yang saya kira banyak perubahan yang dilakukan oleh pihak manajemen Ajaib, di mana aplikasinya selalu diupdate. Mungkin kekurangan yang sudah saya utarakan di awal video tadi bisa diperbaiki supaya investor-investor yang memakai aplikasi Ajaib ini sangat nyaman melakukan atau sangat nyaman berinvestasi di aplikasi Ajaib. Jadi saya kira aplikasi Ajaib di tahun 2023 masih worth it, apalagi bagi pemula, meskipun memang ada sedikit kekurangan di aplikasi Ajaib.
Mungkin apabila teman-teman ada insight atau ada pandangan terkait dengan aplikasi Ajaib, silahkan tulis di kolom komentar. Baik, sekian video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun hal yang kurang berkenan. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.